Halo semuanya, kembali lagi di channel Takrim Ibadi. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman UMKM sebuah tools yang bisa digunakan untuk survei data pembeli. Jadi kita bisa mensurvei pembeli kita berasal dari daerah mana, produk apa saja yang mereka sukai dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan menggunakan sebuah aplikasi punya Google, yaitu Google Form. Nah, bagaimana caranya? Silakan ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Pertama-tama, silakan teman-teman buka sebuah browser. Teman-teman boleh menggunakan perangkat laptop atau menggunakan perangkat lainnya, tapi saran saya menggunakan laptop agar tampilannya lebih luas dan kita bisa explore lebih banyak lagi tools yang bisa digunakan. Oke, langkahnya adalah buka sebuah alamat website docs.google.com. Kemudian teman-teman pilih menu form yang ada di sudut kiri, pilih formulir. Nah, sebagai contoh saya buat halaman baru atau halaman kosong. Kita pilih halaman kosong. Sebagai contoh, saya tulis judulnya misalnya survei data pembeli toko X. Nah, teman-teman tinggal memasukkan variabel apa saja yang dibutuhkan sebagai owner atau pemilik daripada toko tersebut. Misalnya kita pengen tahu nama lengkap daripada pembeli kita. Kita tinggal masukkan saja nama lengkap, ya. Nanti dia akan menginput nama lengkapnya di sini. Nah, kalau ini mau dijadikan sebagai wajib atau sangat perlu sekali diisi, kita tinggal centang wajib diisi. Nah, kemudian kita tambah field yang lain, misalnya selain nama lengkap kita pengen tahu alamat mereka di mana, kita tinggal masukkan alamat, ya. Jadi nanti mereka akan mengetikkan alamat mereka. Kemudian kita bisa wajib diisi atau tidak wajib diisi. Nah, kemudian apalagi kalau saya biasanya meminta mereka melakukan atau mengisi informasi yang diketahui tentang toko saya, mereka dapatnya dari mana. Nah, jadi misalnya contoh pertanyaannya, dapat informasi atau mengetahui informasi toko X dari mana. Nah, kita masukkan beberapa pilihan di sini. Nah, jadi di sini bukan jawaban singkat, tapi kita pilih jangan pilihan ganda tapi centang karena dia bisa memilih lebih dari satu opsi. Contohnya di sini mengetahui informasi toko X dari mana. Satu, pencarian Google, kemudian bisa Google Maps, ya, bisa juga misalnya sosial media, Instagram, ada juga Facebook, atau misalnya juga teman, ya, atau ini yang terakhir bisa tambahkan lainnya, mungkin dia ada opsi yang lain, mungkin ya dari keluarga dan lain sebagainya. Nah, jadi ini penting sekali. Kemudian kita pilih wajib, ya, karena ini sangat penting, kita pilih wajib diisi. Kemudian variabel apa lagi yang perlu diisi? Nah, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Selain nama lengkap, alamat, oh ya, satu lagi, nomor handphone. Kita butuh nomor handphone. Kita tambahkan nomor handphone di sini. Saya taruh di atas, ya, setelah alamat. Kita input nomor handphone, ya, atau nomor WA. Ini diwajibkan. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah agar kita dapat database nomor handphone daripada pelanggan kita. Sehingga nanti ketika kita ada promo tentang produk yang baru atau produk yang lagi mau kita habiskan dan lain sebagainya, kita bisa langsung ngeblast informasi tersebut ke nomor WA mereka. Jadi ini sangat penting sekali. Kalau misalnya email mereka dirasa sangat penting juga, kita tinggal masukkan email, ya. Jadi mereka akan menginput nama emailnya. Tapi itu bisa di setel nanti di setelan ini. Misalnya, nah, kita pilih jawaban, kumpulkan alamat email. Kita klik di sini. Sehingga nanti pengunjung, maksud saya sistem akan mengumpulkan email mereka. Jadi mereka akan login terlebih dahulu di Google email mereka. Oh ya, nah teman-teman sebelum masuk ke sini, teman-teman harus login dulu, ya, login ke emailnya masing-masing. Setelah semuanya selesai, variabel yang saya butuhkan adalah email, nama lengkap, alamat, nomor WA, dan mengetahui informasi toko X dari mana. Nah, selanjutnya tinggal kita kirim. Atau kalau mau kita lihat terlebih dahulu, boleh dengan melihat di sini, klik pratinjau.
nanti akan ada tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, inilah nanti yang tampil di pelanggan atau pembeli teman-teman sekalian. Nah, atau kita mau biar lebih menarik, kita ganti warnanya juga boleh. Ini sesuaikan temanya. Teman-teman bisa mengganti header, jenis fontnya apa, ukurannya apa, pertanyaannya menggunakan font apa, teksnya apa. Ini disesuaikan dengan brand daripada teman-teman sekalian. Kalau mau header ditambah gambar juga bisa. Sebagai contoh saya pilih default di sini gambar misalnya yang ini ya, kemudian disisipkan, maka di atas itu akan ada gambar. Nah, kalau misalnya ini mau dipercantik boleh gambar toko daripada teman-teman sekalian, boleh dimasukkan di sana gambarnya. Warna juga bisa disesuaikan. Nah, kalau sudah selesai, semuanya dirasa sudah cukup, variabelnya sudah cukup yang kita butuhkan, desainnya sudah cukup, kemudian teman-teman bisa pilih kirim. Nah, ini dipilih kirim. Nah, setelah dipilih kirim, kita pilih yang link yang tengah ini ya. Nah, teman-teman bisa pendekkan, perpendek URL, karena kalau ini kan kepanjangan. URL ini bisa dipendekkan, ini bisa di-copy, dan ini bisa dibagikan ke pelanggan. Jadi mereka ketika membeli, mereka bisa mengisi link ini terlebih dahulu, sehingga kita bisa mendapatkan data-data. Atau, Kak, ini kepanjangan ini kode-kodenya susah dihafal atau susah dieja. Nah, caranya bisa kita perpendek lagi menggunakan fitur tambahan yang lain, maksudnya platform yang lain. Bisa menggunakan Bitly, ya, Bitly, atau bisa menggunakan SID. Misalnya saya di sini pilih SID, s.id. Nah, misalnya saya pilih platform dari SID. Silakan teman-teman daftar kalau belum mendaftar, atau langsung mau masukkan di sini juga boleh. Ini yang tadi yang kita copy ya, yang ini. Yang ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kita bisa sort, diperpendek lagi, ya. Bisa diperpendek lagi di sini. Nah, teman-teman bisa dapat lebih pendek lagi nih, STTID/1FVX3, atau kalau mau di custom juga bisa. Kita bisa custom tapi harus login terlebih dahulu, harus daftar ya. Teman-teman bisa daftar. Ini bisa diubah, misalnya s.id/survey toko X. Nah, ini bisa diedit. Ya, teman-teman bisa edit. Contohnya di sini saya login punya saya. Oke, nah teman-teman bisa lihat saya bisa input, klik di menu links. Ini saya sudah mendaftar. Ya, teman-teman bisa sort it-nya di sini. Pastekan link tadi, kemudian kita bisa pendekkan. Nah, ini kemudian kita tutup dan ini bisa kita custom. Misalnya di sini survei toko X ya. Nah, ini bisa kita copy ya. Ini di copy, kita lihat apakah ini sudah berhasil atau belum. Caranya gimana, tinggal buka saja di sini teman-teman, s.id survei toko X. Ini kalau di enter maka dia akan muncul halaman survei tadi. Nah, ini mempermudah kita ataupun pengunjung ataupun pembeli untuk mengisi survei ini secara mudah. Jadi mereka tidak perlu menghafal kode-kode unik ini di belakang ini. Jadi teman-teman bisa melakukan hal itu ya. Nah, sebagai contoh lain, misalnya kalau sudah diisi mereka, kita dapat datanya seperti apa. Ini saya contohkan punya saya. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya buka di docs.google.com. Saya pakai email saya yang lain. Ya, saya pilih formulir. Nah, ini saya punya bisnis penginapan. Ini data yang saya dapat. Jadi teman-teman, ini variabel ya. Ini variabel yang saya butuhkan. Nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir mereka, asal kota, alamat rumah, nomor WhatsApp, kamar yang di booking, jumlah kamar dan lain sebagainya. Ini variabel yang saya butuh. Nanti jawabannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman akan melihat datanya. Ini ada nama lengkap, jenis kelamin, teman-teman bisa lihat. Dominan itu adalah laki-laki yang melakukan reservasi, kemudian perempuan 37,1%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kamar yang di booking itu private room. Kelihatan ya, ini data yang saya dapat dari para tamu yang melakukan survei, melakukan reservasi dengan mengisi data yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Jadi kita dapat data konkret, oh ternyata 50% pengunjung itu atau pembeli ataupun tamu itu memilih private room dibandingkan room yang lainnya. Nah, ini data penting nih, teman-teman bisa lihat mengetahui homestay dari mana atau penginapan. Kita lihat ya bahwasanya
kebanyakan tamu atau 32% itu tamu mengetahui informasi penginapan saya dari Instagram. Nah, ini juga menentukan bahwa oh ternyata tamu saya dominan mengetahui informasi bisnis saya dari Instagram. Ada juga dari pencarian Google, ada Google Maps, ya. Kemudian ada sosial media Facebook, WhatsApp, ya, ada juga dari teman, ya, dari teman. Artinya ini mereka melakukan rekomendasi dari teman ke teman. Nah, ini kan kita dapat data konkret ya. Artinya ketika kita akan melakukan iklan berbayar, kita sudah tahu power kita adanya di mana. Artinya di Instagram itu nomor 1 yang dominan, ya. Sedangkan Facebook itu sedikit. Nah, jadi kita juga bisa mengalokasikan dana kita lebih banyak di Instagram ketimbang di Facebook. Nah, ini data ini penting sekali buat teman-teman UMKM, ya. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan Google Form untuk survei data daripada pembeli teman-teman sekalian untuk menentukan lokasi pembeli dominannya di daerah mana, ataupun bisa juga melakukan survei produk kita yang paling laris bulan ini apa, itu bisa ditandai di buku menunya yang favorit food atau favorit drinknya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melakukan survei menggunakan Google Form ini. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.